Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak Entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang lebih unggul mana beternak entok jumbo dibandingkan dengan entok jenis lokal. Oke, simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, banyak sekali ya pertanyaan di kolom komentar ataupun langsung telepon saya ataupun WhatsApp saya. Ada yang telepon, ada yang chat. Jadi tidak sempat ya saya bahas satu-satu, jadi makanya saya buat video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, kita bahas dulu keunggulan beternak entok jenis lokal. Nah, jenis entok lokal itu awal mulanya dulu saya beternak entok juga jenis lokal, teman-teman sekalian. Jadi sudah terlalu lama ya beternak entok jenis lokal, dan juga lokalan yang ada di tempat saya itu saya terus upgrade genetiknya sehingga tidak terjadinya inbreeding. Jadi inbreeding itu perkawinan sedara, teman-teman sekalian. Jadi beberapa kali periode itu pejantannya tidak diganti-ganti. Jadi kalau di tempat saya itu wajib saya ganti pejantan jenis lokalnya sehingga anakannya nanti tetap tumbuh besar dengan normal. Nah, keunggulan entok jenis lokal juga selain dia sudah lama, dia ketahanan tubuhnya juga cukup bagus ya. Menurut pendapat saya itu dia cukup bagus dari ketahanan tubuhnya. Terus untuk anakannya atau telurnya ya, sekarang ini telur entok jenis lokal ini cukup banyak, jadi bisa berkisaran di 15 butir, ada bahkan ya lokal ini bisa mencapai 20 butir. Tapi di tempat saya tuh jarang sekali, kalau dia lewat dari 15 itu pasti saya kurangi, jadi hanya 15 telur saja yang saya rami ke indukannya. Kalau lebih dari itu biasanya kalau ada yang sedikit produksinya, misalnya ada yang 18, ada yang 14, nah saya kurangi satu, saya pindahkan ke indukan sebelahnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dari segi telur dia juga cukup banyak ya dibanding entok jenis jumbo. Nah, dari telur juga dia sudah unggul. Nah, untuk penjualan ya, penjualan anakan entok jenis lokal, entok jenis lokal sampai sekarang belum ada yang terjadi yang namanya entok ini nggak laku, teman-teman sekalian. Jadi dia harganya itu relatif lebih murah dibanding entok jenis jumbo ya, relatif lebih murah dibanding entok jenis jumbo. Jadi untuk daya serap pasar itu masih terjangkau lah. Jadi konsumen-konsumen itu kalau membeli itu mesti terjangkau karena harganya masih murah. Kalaupun kita murahin lagi 1000-2000 malah makin laris, teman-teman sekalian. Jadi nggak mesti terlalu mahal-mahal, yang penting entok kita ini ada selalu pembelinya, ada selalu penjualnya. Nah, dari penjualan anakan entok kita sudah lebih menguasai pasar dibanding dengan entok jenis jumbo. Karena entok jenis jumbo ini ya, khususnya di area Medan itu sekitaran 3 tahun itu masih kurang lah menurut pendapat saya peminatnya. Tapi untuk sekarang ini sudah cukup ramai ya peternak entok jenis jumbo di daerah Medan, Sumatera Utara itu masih sudah sekarang ini sudah banyak sekali, bahkan banyak terjadi atau pembuatan kontes-kontes entok di daerah Medan, khususnya di kisaran tuh masih banyak, teman-teman sekalian. Tapi di Medan ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Nah, sekarang ini untuk penjualan basor ya, untuk penjualan basor kita sekarang ya, untuk penjualan basor khususnya di pedaging entok jenis lokal ini masih merajai ya, merajai pasaran di mungkin di seluruh Indonesia masih entok lokal yang dikonsumsi, teman-teman. Nah, untuk indukan juga, untuk breeding semuanya mempunyai target pasar. Jadi dari anakan entok, indukan, dere, basor semuanya memiliki target pasar. Apalagi basor pada hari-hari besar kita mempersiapkan untuk dikonsumsi, teman-teman sekalian. Jadi
entok jenis jumbo lokal ini dari segi penjualan dia enak, dari anakan dia juga gampang juga penjualannya, tapi dia kalah ya teman-teman sekalian dari segi pertumbuhan. Nah, kita sekarang bahas ke entok jenis jumbo. Entok jenis jumbo ini keunggulannya yang sangat bagus itulah ialah pertumbuhannya sangat cepat teman-teman sekalian. Kita bisa berbandingkan entok lokal kita dibanding entok jumbo itu, kalau diberi pakan kurs yang lama 1 bulan itu jauh pertumbuhannya teman-teman sekalian. Jadi entok jenis jumbo ini merubah genetika entok lokal yang biasanya itu sedikit lebih lama pertumbuhannya, atau di usia 3 bulan entok jumbo ini bisa mencapai 3 kilo lebih teman-teman sekalian. Bahkan ada yang mencapai 4 kilo up. Jadi entok jenis lokal ini memang super teman-teman sekalian. Entok jenis jumbo untuk harga pasar di Medan ini cukup lumayan harganya teman-teman sekalian, cukup lumayan mahal, tapi dengan kualitas yang memang benar-benar setara dengan harganya. Jadi penjualan atau pembeli juga masih sesuai yang sudah saya amati ya, pembeli juga tidak terlalu banyak jika ingin membeli entok jenis jumbo. Palingan ya, paling keras itu 50 ekor, ada juga yang pernah sampai 100 ekor, tapi yang paling banyak itu ya cuma 20 30 ekor. Nah, segitu aja teman-teman sekalian per orangnya ya, bukan maksudnya per bulannya. Jadi per orang itu kadang palingan cuma beli 20 ya. Karena apa? Karena harganya masih terlalu mahal berbanding dengan entok jenis lokal. Pasti mereka belinya per box ataupun per 100 ekor. Jadi gitu nih teman-teman sekalian. Jadi jumbo ya sesuai pendapatan 100 ekor entok lokal anakan sama 10 ekor entok jumbo ya, harganya jauh kawan-kawan sekalian. Jadi drastis lebih tinggi di harga entok jenis jumbo karena memang harganya dia sesuai dengan kualitas. Jadi entok jenis jumbo ini dari segi penjualannya juga sudah cukup bagus ya, sesuai dengan genetikanya yang cepat besar, dan telurnya menurut saya tidak terlalu banyak juga ya, bisa ada juga sampai 20, tapi biasanya hanya 12 sampai dengan 15 butir per ekornya. Jadi entok jenis jumbo ini bisa disilangkan teman-teman sekalian untuk memperbaiki genetika entok-entok jenis lokal yang ada di Indonesia. Jadi entok lokal ini dia kita kawin silangkan ya dengan entok jenis jumbo. Jadi pembahasan kita ini tidak ada kelebihan dan keunggulan jadinya. Jadi kita buat keunggulan entok jenis lokal sehingga pada saat kita penjualan itu atau pemeliharaan, dia biasanya hanya memakan waktu 5 bulan untuk pembesaran total. Kita hanya menghabiskan di waktu 3 bulan sudah bisa panen entok-entok lokal kita ini. Sudah masuk hitungannya per kilo, per ekor juga bisa. Jadi sekarang muncul ya nama-nama ya, kalau entok jenis lokal disilang jumbo namanya entok superan. Jadi kalau itu entok superan itu saya belum jual teman-teman sekalian, khusus untuk pembesaran dulu sampai dengan nantinya bisa dipanen untuk dijual daging. Jadi saya tetap sebut daging aja lah, nggak usah entok superan dan lain-lain ya. Walaupun entok itu memang benar-benar entok superan, tapi ya tetap saya jelaskan entok ini jenis superan. Tapi ya namanya kadang agen-agen itu dia kan mau dikonsumsi, jadi mau superan mau apapun mau jumbo pun kalau udah masuk yang namanya agen khusus agen untuk potong ya untuk dikonsumsi teman-teman sekalian. Jadi entok jenis jumbo juga bakalan menjadi entok potong teman-teman sekalian, paling 2 tahun ke depanan lah sudah selesai itu. Nah, entok jenis jumbo juga bagi teman-teman sekalian yang sudah beternak, sudah terlanjur beternak ya nggak apa-apa teman-teman sekalian, itu lebih bagus untuk menaikkan genetika. Satu juga bobot badannya jauh lebih berat dibandingkan entok jenis lokal. Entok jenis lokal itu dewasanya maksimal itu 3 kilo sampai dengan 3,5 kilo. Kalau entok jenis jumbo maksimal tuh bisa 6 kilo, ada yang bisa lebih lagi dari itu teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kita beternak entok jenis jumbo, dan harganya sekarang kan masih bagus. Jadi raihlah sebanyak-banyaknya keuntungan dari penjualan entok jenis jumbo, karena memang entok jenis jumbo ini saya akui pertumbuhannya memang sangat-sangat super duper dibanding entok jenis lokal. Jadi
Dari harganya, anakan entok usia 1 minggu sampai 1 bulan, 2 bulan, semua memiliki range harga yang cukup bagus, dan juga pemasarannya juga sangat mudah, tergantung kandang kita. Karena kita itu sering-sering iklan, sering-sering promosi, nah itu pasti nanti pembeli datang sendiri. Nah, belakangan ini saya jarang-jarang posting karena teman-teman sekalian itu masih agak repot ya, kegiatan-kegiatan yang ada di rumah nih. Jadi untuk penjualan khususnya entok lokal kan banyak tuh teman-teman sekalian yang bertanya di kolom komentar ataupun bertanya di WhatsApp. Itu belum saya balasi satu persatu teman-teman sekalian, karena memang barangnya nggak ready. Jadi beberapa ada saya buat mitra kemitraan itu, ada saya tanya tapi barangnya kosong, jadi selalu kosong. Jadi gimana teman-teman sekalian, nggak mungkin kan saya paksakan barang-barang dari luar untuk saya jualkan ke teman-teman. Jadi memang harus dari kandang ini untuk saya jual ke tempat teman-teman sekalian. Jadi yang mau pesan-pesan lagi mungkin ya, di pertengahan bulan ini itu sudah ready barang kita. Mau itu jenis lokal, mau itu jenis jumbo, mau itu jenis milenial, semua kita ready kan. Jadi sebenarnya sekarang ya ada teman-teman, tapi ya khusus yang serius-serius, bukan tanya-tanya doang. Kalau tanya-tanya doang capek kita kawan-kawan sekalian, balas-balasnya ya kan. Gak ada ujungnya pertanyaannya. Nanti tanya harga, tanya ini, tanya itu, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jurus menghilang, ngilang orangnya. Jadi khusus yang serius-serius saja. Dan beternak entok ini bukan untuk main-main juga teman-teman sekalian. Ini ya tabungan kita bisa ya kan. Punya 10 ekor basor aja kalau dikali 100 limpul gimana kawan-kawan sekalian harganya? Udah 1,5 juta ya kan? Bisa lah untuk tabung-tabungan kita. Nah, untuk anakan entok juga kita punya 10 ekor indukan aja, kalau per indukan aja menghasilkan 10 ekor anakan entok, per satu periode udah 100 ekor. Iya kan? Kali 10.000 udah 1 juta teman-teman sekalian. Jadi ya begini lah kalau jualan entok. Gampang-gampang susah, tergantung kita. Kalau kita serius maka hasilnya bakalan serius juga yang datang ke kita. Kalau kita main-main ya gitu, anakannya indukannya kadang nggak mau bertelur. Ya karena apa dia nggak mau bertelur? Karena kita beri pakan yang asal-asalan. Memang kita beri pakan tapi jamnya nggak tentu, kadang jam 7 pagi, kadang jam 11 siang, kadang jam kesorean jam 6. Ya memang satu hari 2 kali, tapi pakannya nggak menentu kapan, entoknya jadi nungguin selak kelaparan teman-teman sekalian, ataupun masih belum kelaparan atau belum jamnya makan sudah kita beri pakan, sehingga kita tengok loh kok entoknya nggak lahap makannya. Memang belum jamnya makan teman-teman, mau kayak mana lagi kalau memang belum jamnya makan. Jadi entok ini kita harus membuat jadwal makanannya itu memang benar-benar tepat waktu. Contohnya ya, kalau jam 9 pagi atau jam 8 pagi itu ya tetap harus jam 8 pagi terus menerus sampai seterusnya. Nah, kalau di sorenya kita beri pakan jam berapa? Di jam 5 sore terus menerus, di jam 5 sore kita berikan pakan. Jangan lewat-lewat teman-teman sekalian. Jadi kita aja kalau makan terlambat-terlambat lemas, apalagi entok kita. Dia gitu kita menginginkan produktivitasnya meningkat. Mau kayak mana kalau pakannya kita juga asal ngasal. Jadi pingin hemat-hemat tapi proteinnya tidak terpenuhi. Banyak dedaknya tapi proteinnya tidak terpenuhi. Jadi ya menurut pendapat saya ya, kalau kita beternak entok jenis jumbo, ini seperti ini jumbo semua nih, ataupun lokal, itu ya pakannya setidaknya proteinnya itu tinggi. Nah, seperti yang sudah saya contohkan, pakan protein tinggi gratis pula. Kita hanya mengumpulkan limbah-limbah ikan atau insang ikan itu dipajak. Kalau di Medan ini gampang, mau dipajak mana aja ada. Apalagi daerah saya ini, daerah Diski, pajak Mandiri kilometer 12 tuh, pajak Rabu di pasar kecil, pajak Gang Horas, banyak kawan-kawan, pajak Paya Bakung, pajak Bintang Terang, pajak Bawah Binjai, ataupun di pajak kilometer 18, pajak Kampung Lalang, banyak lah, nggak usah beralasan lah, yang penting kita berani aja lah, berani minta baik-baik ya kan. Terus kita bisa dapat lagi bonus sayur-sayur sisa di pajak yang sudah kopek-kopean tuh kawan-kawan sekalian. Ya sedikit banyaknya kan yang penting gratis, daripada kita beli pakan pelet yang sampai sekarang harganya tak menentu. Semakin hari, semakin tahun ke tahun semakin tinggi. Jadi ya jangan terlalu mengandalkan pakan full pabrikan. Pakan pabrikan memang penting,
untuk anakan entok usia 1 hari sampai dengan 30 hari. Selebih dari itu jangan berikan pakan pabrikan lagi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini tentang keunggulan dan kelebihan peternak entok jenis lokal ataupun jumbo. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.